Haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, di mana kita dapat beribadah, bersekutu dengan sesama kita, terlebih bersekutu bersama dengan Tuhan. Haleluya ya. Saya melihat luar biasa ya, kita penuh dengan sukacita bisa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan lewat pujian saya percaya ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya, sebab dengan firman Tuhan pun ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Rasa gak saudara kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan ada di tengah kita saudara ya. Kalau kita mungkin datang dengan berbagai persoalan ya, sebab di hari-hari ini tidak sedikit kita mengalami ujian ya, masalah, tetapi lewat kita memuji Tuhan, kita percaya Allah hadir di atas puji-pujian orang-orang percaya. Nah, kalau Tuhan sudah hadir, Dia punya tahta di dalam puji-pujian kita, tidak ada mustahil bagi Tuhan menyelesaikan setiap persoalan yang saudara bawa pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Tidak ada yang mustahil saudara. Karena apa? Lewat pujian orang memuji Tuhan, kalau sungguh-sungguh yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan lewat puji-pujian. Setiap masalah lewat puji-pujian kita dibebaskan oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa. Jadi saudara, kalau saudara memuji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah hati, jangan malu-malu saudara. Lihat kiri kanan, ada yang mungkin wah dia nggak menyembah, saya belum nggak menyembah. Dia nggak memuji Tuhan, nggak tepuk tangan, saya belum tepuk tangan. Ya saudara, nggak harus lihat di sekitar kita, pribadi kita sendiri. Amin. Kita yang bangkit, dan saat kita bangkit memuji Tuhan, di mana Roh Allah hadir, di sana ada kemerdekaan. Ya. Pemuda-pemudi yang bergumul, Tuhan tolong saya, tolong apanya, supaya dapat jodoh. Tapi saat kau sungguh-sungguh, pasti Tuhan kirimkan jodoh yang sesuai dengan apa yang kau mau. Haleluya. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, hari ini adalah hari sukacita, sebab ada di antara beberapa keluarga yang akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan di mana keluarga menyadari mereka memerlukan Tuhan, kehadiran Tuhan, yang mereka tidak mampu membesarkan anak tanpa campur tangan Tuhan, sehingga mereka terbuka hati untuk menyerahkan lagi. Saudara, hari-hari ini kita perlu berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Ya. Allah mau melihat penyerahan anak-anak Tuhan. Allah ingin melihat kesungguhan anak-anak Tuhan beribadah di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena saatnya Allah mau melihat gerejanya, gereja yang benar-benar didapati Allah, benar-benar yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan benar. Ya, kalau tadi saya rasa, aduh,
Kita nggak mau berhenti memuji Tuhan saja, amin. Ya. Tapi singesnya kurang greget dia di belakang ini. Ya, kalau bilang angkat tangan haleluya, angkat tangan saudara, jangan saudara. Jangan saudara. Kalau bisa jemaat nanti ikut juga saudara. Ya, yang tugas-tugas pelayan di mimbar nanti mulai minggu depan. Kalau haleluya angkat tangan, jangan greget ini aja, supaya jemaat juga ikut terbangun, amin. Kalau sudah juga di depan begini jemaat begini juga. Tapi kalau sudah haleluya, haleluya, jemaat juga akan terbangun. Sendirinya jemaat bergoyang. Karena Daud waktu memuji Tuhan bukan sekedar diam, saudara. Dia seorang raja. Tapi waktu tahu Tuhan mau datang di Yerusalem, ya, pada waktu Daud itu ada di tempat yang lain. Tapi ketika tabut Tuhan itu diambil dan mau dibawa ke Yerusalem, maka Daud seorang raja tidak mau memuji Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia melompat-lompat gembirakan. Haleluya. Sampai ada orang yang berkata, raja kok jadi gila gitu. Raja udah begini. Tapi karena Daud merasa bahwa Allah yang menolong, Allah yang perkasa itu sudah membuat dia menang atas segala musuhnya, Daud dia bersuka cita, dia melompat-lompat bergirang. Sebab itu gereja kita bukan gereja yang hanya memuji Tuhan monoton, saudara. Ya, di gereja kita enggak. Sebab memang ada di firman Tuhan ada musik, ada tari-tarian, dan juga bertepuk tangan di gereja kita sesuai dengan firman. Sebab itu tidak ada kita yang jadi memuji Tuhan saja kita sudah berolahraga, saudara. Benar kan? Di gereja kita memuji Tuhan saja sudah berkeringat, sudah berolahraga. Sebab itu Timotius berkata ibadah ini ya berguna dalam segala hal. Olahraga itu memang ada gunanya kata Paulus, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Jadi waktu kita memuji Tuhan, melompat-lompat, menari-nari, angkat tangan, kita keringat, sehingga yang datang sakit sembuh, amin. Keringatnya keluar, oke, amin. Di rumah saudara lockdown, ya sudah berat, ya nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi sakit dalam rumah, nggak olahraga. Tapi ketika saudara memuji Tuhan, ada dalam rumah Tuhan, saudara leluasa memuji Tuhan, bergerak sana sini, angkat tangan, mengangkat lompat-lompat, sehat. Haleluya, sehat. Karena olahraga memang berguna, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup sekarang ini, bahkan ibadah itu berguna untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita ibadah, berkat itu dua kali ganda, saudara. Jasmani dan rohani. Jasmani sehat, rohani sehat, jiwa jadi sehat. Jadi betapa pentingnya ibadah itu, yang ada rahasia berkat yang Tuhan berikan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini, tapi kita baca dalam Yosua. Yosua pasal 1, saudara. Yosua 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Panjang ayat ini, saya juga tidak akan panjang berkhotbah siang hari ini. Yosua 1 ayat 1 sampai 7 kita baca bersama-sama ayat ini. 1, sudah dapat semua? Katakan haleluya. Haleluya. Ya,
ada bawa Alkitab, ada bawa HP, ya. Tapi jangan buka YouTube, jangan buka Messenger, jangan buka WA, saudara ya. Karena sekarang orang lebih banyak cuma bawa HP. Tapi kalau saudara periksa satu-satu kiri kanan yang dilihat bukan firman. Apa ada pesannya sama saya nih? Ada bisnis ini nyeletuk masuk di WA saya. Nah ini. Tapi sini juga semua kalau buka HP yang dilihat apa? Alkitabnya, bahagian Alkitabnya ya. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yang di sungai Efrat, seluruh tanah Orgen, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua ini akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membuat engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada janji Tuhan di mana Tuhan menjanjikan tanah Kanaan ya kepada umat-umat Tuhan ketika mereka dipanggil dari tanah Mesir. Dan satu tujuan Tuhan memimpin, membawa mereka kepada satu negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan air madu. Nah, kita lihat bahwa pada waktu Musa mati, saudara, kita lihat tongkat estafet itu diberikan kepada Yosua. Nah, kepada Yosua Allah berkata bahwa Allah akan menyertai Yosua. Allah yang tidak akan membiarkan Yosua dengan umat yang dipimpin oleh Yosua. Dan satu tujuan Tuhan membawa umat ini kepada negeri yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa ini merupakan gambaran dari kehidupan apa yang Tuhan janjikan bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Ketika kita dipanggil, kita sudah diselamatkan, ada satu tujuan Tuhan untuk membawa kita yang percaya masuk ke tanah Kanaan, yaitu surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Saya percaya di tempat ini, di antara kita semua, tidak ada satupun yang tidak mau
sampai kepada satu tujuan, yaitu surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Semua kita menanti, sebab kita dipanggil, kita dipilih, kita satu hal yang Allah janjikan bagi kita, yaitu surga yang tinggal kekal sampai selama-lamanya. Tetapi saudara, kita lihat dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, maka Yosua harus menghadapi berbagai tantangan. Sebab masuk tanah Kanaan itu tidak mudah, tidak gampang. Sebab di sekitar itu ada musuh-musuh yang begitu banyak yang akan mereka lewati. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan berkata, kalau saudara baca mulai ayatnya yang ke-5, dikatakan, ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, saudara. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, Yosua tidak sendirian, tetapi dia bersama dengan Allah, dia bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan dikatakan dia akan menyertai, dia akan memberi apa saudara sudah baca tadi, dia tidak akan membiarkan, tapi dia akan menyertai, bahkan dia tidak akan meninggalkan Yosua. Saudara percaya, begitu juga kehidupan kita gereja Tuhan menuju tanah Kanaan, menuju surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita tidak berjalan sendiri, amin, haleluya. Sebab kita percaya walaupun ada banyak musuh di sekitar kita, tapi Allah yang memilih dan memanggil saya dan saudara, dia berjanji akan menyertai kita, dia berjanji akan melindungi kita, dia berjanji akan menolong kita, sehingga kita sampai kepada tujuan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan takut, amin, jangan khawatir, jangan gentar saudara. Saat menghadapi banyak tantangan persoalan, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu, sebab ada Allah, ada Yesus yang berjanji bagi kita sebagai gerejanya. Dia akan menyertai kita, menolong kita, dan tidak akan membiarkan kita. Haleluya. Apalagi saudara, di zaman akhir ini, ya, zaman akhir ini saudara, Yesus tidak lama lagi akan datang. Waktu begitu cepat berjalan, waktu begitu cepat berlalu. Rasanya hari ini kita tahun lalu kita sudah melewati Januari, ya, kita merayakan Natal, ya, dan kita masuk tahun yang baru, dan rasanya kita sudah mau ada di pertengahan tahun, saudara. Begitu cepatnya waktu berlalu, karena ada misi Tuhan, ada rencana Tuhan bagi gereja, supaya waktu itu dipersingkat, supaya jangan banyak di antara anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang jatuh imannya. Haleluya. Saudara, sebab itu mari panggilan Allah bagi kita, mari kita sungguh-sungguh di hari-hari ini. Dan jangan engkau pusing dengan berbagai persoalan yang engkau alami. Jangan engkau stres, jangan engkau susah dengan apa yang sedang kau hadapi, sebab engkau tidak sendirian dalam menghadapi hal-hal itu. Karena ada Roh Kudus, ada firman yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bisa kita bangkit dan mengalami kemenangan dari Tuhan. Sudah harus percaya kepada Tuhan, sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua dan umat Israel. Begitu juga janji Tuhan bagi gereja, bagi orang-orang percaya, bagi kita semua yang hidup di akhir zaman, di mana Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus kuat, kita harus teguh, iman kita harus kokoh, harus kuat, jangan sampai kita lemah. Amin, saudara. Tapi biar kita bangkit, biar kita kuatkan hati kita, teguhkan hati kita,
sampai waktu Tuhan datang kita diberkati, kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Janji Allah menjadi bahagia. Mari saudara, saya mengajak. Memang di hari-hari yang rasanya sukar, sulit, ya, tetapi saya melihat bahwa Allah di pihak orang percaya kalau dia sungguh-sungguh, Tuhan menghindarkan mereka dari kesukaran, amin, dari kesulitan, dari penyakit, dari apa sekarang, corona, ya, dari virus corona. Dan memang itulah janji Tuhan. Orang yang beribadah, roti minumannya diberkati, air minumannya diberkati, roti makanannya diberkati, dan segala penyakit dilalukan oleh Tuhan. Karena orang mencari Tuhan, karena dia teguh, karena imannya teguh, karena dia sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, bila ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepada oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Saudara yang mau beruntung, amin. Saudara mau meraih janji Tuhan, berkat Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Lakukan saja perintah Tuhan. Jalani apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Jangan setengah-setengah hati. Melayani dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, sampai kemuliaan Tuhan nyata bagi kita semua. Amin saudara. Saya percaya pagi hari ini engkau datang dengan berbagai pergumulan, datang dengan berbagai kesulitan, kesukaran. Ada banyak pergumulan yang engkau hadapi, ada banyak permintaan mungkin yang engkau inginkan dari Tuhan. Hari ini adalah jawaban bagi kita, amin. Tuhan suka jawaban. Karena apa? Orang yang beribadah pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan. Matius 7 ayat 7 berkata, siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan, amin. Yang meminta akan diberikan. Coba kita lihat sekali ayat ini, Matius 7 ayat 7. Ayat yang terakhir sudah. Janji Tuhan, ya, bagi kita anak-anak Tuhan. Kita baca bersama-sama 7 sampai ayat yang ke-8. Atau kita baca sampai ayatnya 11. Sudah dapat semua? Dengan nada keras kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 7 mulai. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jangkau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa saudara, Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib. Inilah janji Tuhan bagi kita yang dengan teguh, yang sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan, yang beribadah, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh firman Allah, yang benar-benar hidup di dalam kerendahan hati, yang dengan tulus memuji dan menyembah Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Di Tuhan sudah. Kita akan masuk dalam penyerahan anak. Boleh
hati-hati saudara. Jadi jangan ajarin anak pakai HP di umur 2 tahun ke atas dulu, jangan dulu hindari HP-nya. Tapi begitu dipegang anaknya udah lebih tahu dulu. Ditanya siapa yang telepon tadi, ada orang telepon sama kita. Pak, tadi ada yang telepon. Tadi telepon saya enggak? Aduh, mungkin ada yang pegangnya rupanya. Dari pegang kepencet. Itu umur anak kecil, ya udah tahu soalnya. Nah, sebab itu saudara, anak-anak ini perlu diserahkan. Orang tua terbatas untuk mendidik, amin. Dan mereka perlu Tuhan. Mereka perlu uluran tangan Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 13 dia berkata begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti ini itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka. Jadi gereja kita tidak membaptis anak-anak kecil, sebab kalau anak-anak kecil dibaptis, mereka tidak tahu apa itu dosa, apa itu tidak dosa, apa itu baik, apa yang tidak baik. Mereka tidak sama sekali tidak mengerti. Jadi pembaptisan bukan kepada anak-anak kecil, tapi pembaptisan di dalam gereja kita itu dikhususkan kepada orang-orang yang sudah akil balik, mereka yang sudah dewasa. Sebab itu bulan depan ada baptisan air, kalau tidak ada halangan. Yang belum dibaptis segera mendaftarkan diri di sini, ya, di kami di depan. Jadi sudah kita lihat bahwa anak-anak kecil mereka perlu diserahkan, bukan dibaptis, tapi diserahkan kepada Tuhan untuk diberkati. Yesus pada waktu dia masih kanak-kanak, dia diserahkan, dia dibawa di bait Allah untuk diserahkan, untuk diberkati. Begitu juga dengan kita. Yesus saja pada waktu masih kecil dia diserahkan, apalagi kita sekarang. Dan nanti 30 tahun Yesus pada waktu dia sudah besar, dewasa, untuk menyiapkan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan, Yesus baru dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kalau ada di sini berkata, saya sudah dibaptis, jadi mau 2 kali saya mau dibaptis. Enggak, kalau engkau masih dibaptis percik pada waktu engkau masih kecil, itu bukan baptisan. Nah sekarang engkau sudah dewasa, baru engkau dibaptis. Siapa yang perlu dibaptis? Angkat tangan. Coba jujur. Tapi bukan baptisan percik anak-anak yang sudah dewasa, belum dibaptis. Siapa? Ya siapa? Ya belum ya. Ya nanti saudara ya. Jadi anak-anak ini mereka punya hak waris kerajaan surga. Orang tua hak waris kerajaan surga bagi kita yang dewasa bisa diambil. Ketika mungkin kita nggak percaya Tuhan, kita tidak bertobat, kita masih hidup dalam kehidupan dosa, hidup lama, kerajaan Allah tidak ada bagian kita, tidak jadi bagian kita. Tapi anak-anak mereka punya bagian kerajaan surga. Sebab itu mereka diserahkan hari ini, dan kami percaya, kita percaya Tuhan akan berkati mereka. Ya, mari kita nyanyi satu pujian sudah. Jemaat boleh bangkit berdiri semua, kita dukung mereka juga dalam doa, dan kita akan menyerahkan pada Tuhan. Terima kasih.
kedua keluarga yang dengan hati terbuka, dengan hati yang tulus mereka datang, dan mereka merasa mereka tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa Engkau Yesus dalam hidup, terutama di dalam mendidik dan membesarkan anak yang Kau karuniakan dalam hidup rumah tangga ini Tuhan. Sebab itu mereka mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan anak-anak mereka kepada-Nya. Terima kasih biar Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, mengurapi kami semua, mengurapi kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus nyanyikan pujian. Kalau ditakut akan Engkau Tuhan menjadi anak ini. Engkau
doa kami dan mendengarkan kami selalu untuk selalu mau mendengar kepada-Mu, beribadah kepada-Mu, mencari Engkau ya Allah. Karena tidak sia-sia orang yang mencari Engkau. Karena itu dari janji firman-Mu ya Allah. Terima kasih kepada Tuhan anak yang sudah diserahkan. Berkatilah kedua anak ini Tuhan dalam pertumbuhan mereka, Allah yang menjamin hidup mereka. Terima kasih banyak kepada Saudara. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua dan ketiga. Ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Kami mau beri dengan senang hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
pada tempat ini dan setengah 9 lain ada di gereja untuk berdoa ya. Saudara kemudian sobat yang berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkaulah pemelihara hidup kami, Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tapi semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain itu kami bersyukur lewat ibadah hari ini. Kami percaya tidak ada di antara kami yang pulang dengan kosong atau hampa, tapi berkat Allah kami bawa pulang dari tempat ini ya Tuhan, jasmani dan berkat rohani memenuhi bagian kami. Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian pelayanan altar hari ini. Kami berdoa di bawah berilah berkat buat mereka semua. Juga kami jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang mungkin baru kali ini hadir, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu Engkau berkati kami dalam setiap aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan Engkau berkati keluarga yang mempunyai tempat ini, Ibu Nikawati. Engkau berkati keluarga yang berkati PT Kembangnya Anugerah. Semua karyawan diberkati oleh Tuhan. Dipermuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, keutamaan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.